It's time to post Proud of Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hai pemirsa Hasil TV, alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Proud of Sunnah spesial Ramadan. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bersama guru kita Al Ustadz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustazi. Ahlan bik. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio Hasil TV dan berbincang bersama Ustadz untuk membahas beberapa hal yang berfaedah dan tentunya insya Allah semoga bermanfaat untuk umat. Insya Allah. Ya Ustadz, alhamdulillah ini Ustadz memasuki bulan Ramadan nih Ustadz. Kita para mukmin, para umat Islam, muslimin dan muslimah di luar sana bergembira. Nah tapi ini Ustadz mungkin untuk mengingatkan kembali Ustadz ataupun memotivasi saudara-saudara kita yang mungkin lupa ataupun ilmu yang belum sampai kepada mereka, terutama diri saya pribadi juga Ustadz. Sebenarnya apa inti puasa ini Ustadz dan bagaimana faedah kita dalam melakukan ibadah puasa ini Ustadz? Tafadhol Ustazi. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Iya, inti daripada ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana hal tersebut diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang dan pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi sasaran inti daripada ibadah puasa itu adalah agar menjadikan diri kita bertakwa. Masya Allah. Dan takwa itu adalah sebagai standarisasi tinggi atau rendahnya kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi, tujuan terbesar, inti terbesar, sasaran terbesar dari ibadah puasa bulan Ramadan adalah untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan jika ada kata la'alla di dalam Al-Quran yang sering diterjemahkan agar, niscaya, itu untuk litahqiq. Maknanya itu pasti akan terjadi secara hakikat. Maksudnya ketika orang berpuasa dengan puasa yang benar sesuai dengan rambu-rambu syariat, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ini inti daripada puasa. Kemudian apa manfaat yang didapatkan oleh seorang mukmin, oleh seorang mukminah dari puasa Ramadan tersebut? Benar. Kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, manfaatnya dapat lahir batin. Lahir batin Ustaz. Lahir batin. Paket komplit. Dunia akhirat. Wah, Masya Allah ini. Ya. Apa manfaat lahirnya? Apa aja Ustaz? Banyak. Di antaranya adalah menjadikan kita pribadi yang sabar dengan kesabaran yang terlatih. Ya, kalau berbicara tentang sabar itu adalah urusan hati. Nah, Ustaz. Nah, sabar. Kenapa ibadah puasa itu masuk dan menjadikan dapat menjadikan seorang menjadi penyabar? Nah, Ustaz, karena ibadah tersebut, ibadah puasa itu ibadah yang dapat memberikan pendidikan agar seorang mukmin, seorang mukminah itu sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang tadinya makan minum halal, ketika di siang Ramadan menjadi sangat haram. Wah, subhanallah. Dia bersabar. Tadi bersabar melakukan ketaatan, dia berpuasa, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Iya Ustaz. Kemudian dia bersabar menghadapi takdir yang tidak nyaman. Rasa lapar, dahaga, lelah, letih.
yang Semua dihadapi, dirasakan, semua Ustaz. dirasakan. Demi mencapai ketakwaan tersebut Ustaz ya. Nah, Baik. jadi orang yang berpuasa sekaligus mendapatkan pahala sabar. Oh, Masya Allah. Batinnya, lahirnya, ya, rohaninya akan terdidik menjadi rohani yang sabar. Kalau berbicara masalah manfaat jasmani sangat banyak sekali. Nah, Ustaz. Dari kesehatan, ya, kemudian sekaligus menjadi terapi bagi berbagai penyakit, luar biasa. Oh, Masya Allah. Nah, Dan dari segi medis pun ternyata sudah banyak yang membuktikan Ustaz. betul. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazi. Nah, hal ini tentu menarik Ustaz, dengan momen di bulan Ramadan ini, bulan puasa kalau dikenal di masyarakat Indonesia. Nah, berarti kan puasa wajib Ustaz ya. Betul. Wajib, harus dilakukan. Iya. Berdampingan dengan wajibnya sholat ini Ustaz ya. Ya, kalau kita bilang dia setara dengan sholat, tentu tidak. Oh, tentu tidak, Tapi bagian daripada rukun Islam juga. Nah, Masya Allah. Ya, ke posisi sholat itu ada di nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Syahadat. Ya, menunjukkan sholat itu tinggi, ya. Nah, Ustaz. Sangat tinggi sekali dan menjadi tiang agama, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan hal demikian. Bukan Sallallahu berarti alaihi wasallam. andai kata puasa disebutkan setelah zakat, bahkan dalam sebuah riwayat hadis, ya, Nah, Ustaz. bukan berarti kita menyepelekan ibadah puasa di bulan Ramadan, karena itu bagian daripada rukun Islam yang tidak sah keislaman seseorang tanpa dia berpuasa. Dia berpuasa. Iya, karena rukun Islam. Nah. Nah, Masya Allah. Ini berarti ya Masya Allah Ustaz ya, ada satu fenomena dan ini sangat disayangkan Ustaz Ya. dengan paparan Ustaz tadi. Nah, lantas bagaimana kalau kita ataupun ada seseorang yang dia melakukan puasa Ustaz yang wajib di bulan Ramadan, tapi ketika dia berpuasa dia tidak sholat Ustaz. wallahi ini musibah besar sebenarnya. Subhanallah ini Ustaz. Musibah besar. Kenapa Tadi Ustaz? kita singgung bahwa sholat itu adalah rukun Islam nomor 2 setelah syahadat. 2 kalimat syahadat. Dan tiang agama. Nah, Ustaz. Kebayang nggak kita ada sebuah bangunan berdiri tanpa tiang? Wah, kan mustahil rasanya Ustaz. Iya, kalaupun Anda itu akan mudah roboh. Kalaupun ada. Kalaupun ada. Iya. Iya, betul Ustaz. Dan para ulama itu sering ditanya tentang masalah ini dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, Termasuk diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang seorang yang puasa tapi dia tidak sholat, Syekh rahimahullah mengatakan puasanya tidak sah. ada pendapat seperti itu Ustaz ya, yang mengatakan Ustaz ya. Dan bahkan menurut pendapat jumhur ulama, Nah, Ustaz. orang yang meninggalkan sholat itu telah keluar dari lingkaran Islam. Islam. Subhanallah. Jadi kalau demikian keadaannya, maka puasanya tidak diterima. Wah, Nah, ini dahsyat ini masalah sholat ini. Luar biasa. luar biasa Ustaz ya. Walau ya hukum meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah orangnya keluar dari agama Islam atau tidak. Tapi pendapat mayoritas jumhur para ulama mengatakan keluar dari lingkaran agama. Wah, subhanallah. Nah, ini bahaya ini Iya, benar-benar kepada bahaya, Ustaz. kaum muslimin, kaum muslimat yang hanya berkonsentrasi melakukan puasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat. Kita katakan cukup berbahaya untuk dia. Ya, kalau kita pilih pendapat yang dinyatakan oleh jumhur dan itu yang rojih serta kuat Ustaz. berdasarkan dalil-dalil, karena Nabi SAW mengatakan Sallallahu alaihi wasallam. perbedaan antara seorang dengan kufur dengan syirik adalah masalah sholat. Salat. Iya. Dalam redaksi disebutkan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu dia telah kufur. Kufur. Waduh, Ini berbahaya sekali. dahsyat, berbahaya sekali. Apalagi mungkin di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Nah. Dan agak terdengar cukup aneh gitu Ustaz kalau dia berpuasa mungkin sebulan penuh Justru itu. menyelamatkan kewajiban ini, tapi dia melalaikan kewajiban yang utama Ustaz ya. Iya. Yang jauh lebih utama. Betul. Salat.
Wah, subhanallah, semoga kita semua terhindar dari sifat seperti itu dan seluruh kaum mukmin. Barakallahu fikum Ustaz. Ini Masya Allah Ustaz ya, memasuki bulan Ramadan ini Ustaz. Ya Allah, ini semuanya sangat bersuka cita. Alhamdulillah, momen-momen yang sangat kita tunggu ini Ustaz. Nah, salah satunya Ustaz, momen sahur Ustaz. Oh iya betul ya. Momen sahur menjadi salah satu hal yang dirindukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita diwajibkan untuk sahur, betul seperti itu Ustaz ya. Begini, kalau kita katakan diwajibkan, maka tidak benar ya. Oh gitu Ustaz. Karena konsekuensi daripada kata wajib itu adalah yang mengerjakannya dapat pahala, yang tidak mengerjakannya berdosa. Oh, mungkin lebih disunnahkan seperti itu ya. Nah, Masya Allah ini. Oh ini pentingnya Ana langsung duduk bersama Ustadz, menanyakan perihal sesuatu, perihal syariat, ilmu dengan tentunya dengan yang berilmu Ustadz ya, Masya Allah. Nah berarti nih Ustadz, di sahur ini tadi Ustadz, dengan disunahkannya kita untuk makan sahur Ustadz ya, berarti di dalam ini apakah terdapat suatu keberkahan ataupun sesuatu yang mungkin kalau dikatakan anak-anak muda sekarang spesial gitu. Adakah keberkahan di dalam sahur ini Ustadz? Dan kira-kira kenapa kita harus bersahur dulu sebelum berpuasa ya Ustadz? Iya. Baik. Nabi SAW telah mengabarkan dalam sebuah hadis yang kata beliau alaihi salatu wassalam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, lakukanlah santapan sahur oleh kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya? Banyak. Salah satu yang terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berpuasa. Ini kan keberkahan yang luar biasa. Manakala seorang muslim di samping dia beragama Islam, dia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk meniti hidup di atas sunnah Nabi SAW. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menghidupkan sunnah Nabi, melakukan sunnah Nabi, yaitu saat sahur. Wah, berarti menjadi salah satu bentuk kita ittiba kepada Rasul Ustaz ya. Betul di saat Ramadan. Betul sekali. Berarti tentunya ini keberkahannya luar biasa Ustaz ya. Luar biasa. Ini baru satu keberkahan dari sahur yang kita sebutkan. Banyak keberkahan yang lain. Di antaranya, nah Ustaz ya, di antaranya peluang bagi orang ingin bersedekah. Oh, ada seperti itu Ustaz. Kira-kira kenapa ini Ustaz? Nah, ada orang yang ingin bersedekah untuk memfasilitasi orang sahur. Nah, itu luar biasa. Apalagi sedekah itu dilakukan di bulan Ramadan. Masya Allah. Yang mana Nabi SAW adalah seorang yang paling dermawan. Tapi kedermawanan beliau SAW sangat terlihat, sangat tampak jelas, dan sangat tinggi ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Maka ini menjadi ajang bagi mereka-mereka yang ingin memberikan makanan bagi orang yang berpuasa ya Ustaz ya? Berpuasa yang akan melakukan sahur. Pokoknya banyaklah keberkahan-keberkahan yang kalau kita kupas satu titik ini saja mungkin. Wow, Masya Allah. Masya Allah, panjang sekali. Itu menunjukkan begitu besar keberkahan yang terletak di situ Ustaz ya. Anjuran sahur ini Ustaz ya. Dan mungkin Ustaz, izin Ustaz, berarti ini salah satu usaha juga Ustaz ya, ikhtiar kita bagaimana agar kita mungkin kuat berpuasa Ustaz ya. Iya, betul. Iya, insya Allah mungkin bagaimana sampai kuat hingga buka mungkin Ustaz ya. Iya, betul. Sampai buka dengan makan sahur. Dengan makan sahur. Masya Allah, barakallahu fik. Dan ini Ustaz, berbicara tentang buka puasa Ustaz, jelas Ustaz ya. Momen-momen sahur juga kita rindukan, tapi jelasnya momen berbuka puasa jadi hal yang betul-betul ditunggu Ustaz ya. Ini Ustaz mungkin berbicara tentang berbuka puasa nih Ustaz. Adakah cara ataupun tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berbuka puasa yang dianjurkan ataupun sunnah-sunnah dalam berbuka puasa ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Setelah tadi kita berbicara tentang sahur, nah Ustaz, kita lanjut tentang berbuka. Kayaknya puasanya terlalu singkat. Tapi ini baru sahur langsung buka ini Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, begini. Masalah berbuka juga yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyegerakan untuk berbuka. Oh, menyegerakan untuk berbuka Ustaz. Begitu tiba waktunya, begitu diyakini matahari telah terbit, maka tiba waktu berbuka, segera berbuka. Ini berkaitan dengan waktu.
Waktu matahari terbenam Ustaz ya. Iya, matahari terbenam, afwan. Ketika matahari terbenam, ya langsung berbuka. Oh, Kalau Masya kita Allah. sekarang ya mudah, tinggal mendengarkan adzan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib Ustaz ya. Bagaimana dengan ini afwan Ustaz, bunyi sirine mungkin Ustaz. Ya. Dengan ini apakah termasuk hanya fasilitas alat? Ini kan kita tahu nih Ustaz ada yang sebagian beduk misalnya, ada yang sebagian dengan bunyi alarm sirene seperti menandakan bahwa ini sudah masuk ke dalam waktu berbuka puasa. Ini seperti apa kira-kira dari pandangan syariah Ustaz? Iya, ala kulli hal begini, sebenarnya waktu berbuka puasa itu adalah berkaitan dengan terbenamnya matahari. Oh nah Ustaz. Andai kata kita tidak berpanduan kepada adzan sholat maghrib di zaman kita sekarang, atau berpanduan kepada jam, kepada sirine, andai kata kita tidak berpanduan ke situ, nggak ada masalah. Kalau kita bisa memastikan dengan melihat matahari sudah terbenam, maka boleh untuk berbuka. Berarti sudah masuk waktu berbuka puasa Ustaz ya. Masuk waktu berbuka. Udah bisa langsung berbuka nih Ustaz ya. Iya, betul. Nah, baik untuk dalam berbuka puasa ini Ustaz, Masya Allah. Kita ingin sebagai apa Ustaz ya, muslim, sebagai mukmin, mukminah, muslim muslimah, ingin mencontoh Nabi nih Ustaz. Anda pribadi juga Masya Allah ingin sekali untuk mencontoh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya dan juga terutama di bulan Ramadan nih Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz sunnah-sunnahnya untuk berbuka puasa kita mungkin Ustaz? Apa aja mungkin yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ya setelah kita tadi sebutkan, pertama yang disunahkan adalah menyegerakan untuk berbuka bila Nah, Ustaz. masuk waktunya segera untuk berbuka, ya. Kemudian kita jangan lupa bahwa Nabi SAW telah mengabarkan akan senantiasa umat ini berada di atas kebaikan ma'ajjalul fitr selama mereka menyegerakan berbuka. Oh Masya Allah. Jadi kualitas kebaikan umat ini juga tergantung kepada penerapan mereka soal segera atau tidak dalam berbuka puasa. Buka puasa ini Ustaz. Oh, Ini Masya soal waktunya ya. baik, Kemudian sunnah Nabi SAW berikutnya dalam berbuka Sallallahu Alaihi Wasallam. adalah meniru apa yang beliau konsumsi. Wah, Masya Allah. Ini menarik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, harus sebisa mungkin ya kita meniru, meneladani Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam berbuka, termasuk apa yang beliau konsumsi saat berbuka. Nabi SAW diberitakan dalam sebuah hadis ya, berbuka dengan ar-rutobat Apa itu, Ustaz? sebelum Nabi melakukan sholat maghrib, yaitu kurma basah. Oh Masya Allah, kurma. Kurma basah ya, dan ya insya Allah mudah lah untuk kita dapatkan sekarang di zaman sekarang. Oh, sekarang Masya Allah Ustaz ya, Afwan Ustaz mungkin selingan kurma udah menjadi salah satu makanan yang masyhur. Iya. Dan mungkin banyak orang sudah tahu bahwa kurma adalah salah satu makanan yang disunahkan mungkin Ustaz ya di dalam syariat kita, terutama Khususnya berbuka puasa. berbuka puasa ini Ustaz ya. Masya Allah. Lantas setelah mengkonsumsi kurma ini bagaimana Ustaz? Apakah kita ngambil nasi goreng? Ada sebagian yang mungkin langsung nasi kambing nih. Ini ada yang semangkanya, ada es cendol, belum lagi gorengan dan lain-lain. Subhanallah. Apakah ini harus dikonsumsi semua pada saat berbuka puasa atau seperti apa Ustaz? Iya. Tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW berbuka dengan rutop, kurma basah. Kalau kurma basah rutop itu tidak ada, Nabi beralih ke kurma kering. Kalau kurma kering tidak ada juga, Nabi SAW meneguk air putih. Oh Masya Allah. Baru kemudian melakukan sholat maghrib. Oh sholat maghrib dulu Ustaz ya. Jadi berpuasa itu jangan balas dendam. Justru kita sering katakan, sering sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, Nah Ustaz. kalau berpuasa itu dijadikan hanya ajang mengganti jam makan saja. Pada saat tidak berpuasa sarapan pagi jam 7 digeser lebih awal sahur jam 4 pagi misalnya. Kalau berbuka makan siang itu di jam 1 siang misalnya, digeser ke jam 6.30 di waktu buka. Makan malamnya habis tarawih, ini Hanya menggantikan jam makan itu. akan menghilangkan hikmah disyariatkannya puasa. Di antaranya yaitu merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh teman-teman, oleh saudara-saudari kita yang ditimpa kemiskinan gitu kan. Jadi kita himbau kepada kaum muslimin, kaum muslimat, jangan menjadikan
puasa Ramadan itu hanya sekedar mengganti jadwal makan. Ini menarik, Dan Masya Allah. yang lebih Bagaimana Ustaz? harus difokuskan lagi, jangan sempat anggaran belanja di bulan Ramadan jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan di hari Hari biasa. biasa. Karena harus yang berbuka puasa super lengkap Ustaz ya. Iya. Ya, Masya Allah. Kadang makanan itu pun kadang nggak habis nih Ustaz. Terkadang Afwan Ustaz mungkin sedikit bercerita, mungkin ketika berbuka puasa melihat ada jajan cendol, ada jajan yang gorengan, subhanallah ini banyak banget Ustaz ya. Berarti Ustaz yang seperti Ustaz sampaikan, ya harusnya ini hikmahnya malah dengan makan mungkin secukupnya buka Ustaz ya. Iya. Lantas apa yang Nabi lakukan nih Ustaz setelah mengkonsumsi beberapa kurma mungkin Ustaz ya? Iya. Ataupun seteguk air langsung sholat. Iya. Oh Masya Allah. Langsung melakukan Sholat sholat maghrib. maghrib. Iya. Dan hampir lupa tadi kita Ustaz. menyinggung bahwa sebelum berbuka puasa itu ya kita baca bismillah layaknya kita Doa. ingin makan gitu Nah, ya. Ustaz. Kemudian setelah itu membaca doa Berbuka puasa. berbuka puasa, dhahaban dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dengan demikian kita mengikuti sunnah Nabi SAW dalam Sallallahu alaihi wasallam. berbuka puasa. Oh Masya Allah ini Sebenarnya kalau boleh jujur, bagaimana Ustaz? puasa Nabi SAW itu sangat sederhana dan simpel. Wah, Nggak ribet. gak ribet Ustaz ya? Enggak, sama sekali. Oh Masya Allah. Dan gak memberatkan diri Nggak ya? memberatkan. Tadi kita lihat redaksi Bagaimana, Ustaz? hadisnya. Nah. Kalau tidak ada rutop, Nah. kurma. Oh, Kalau tidak ada kurma, air putih selesai. air putih cukup untuk membatalkan puasa Ustaz ya? Iya. Ya Allah. Sangat sederhana sekali. Begitu sederhananya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Ini mencontohkan. dia. Di dalam kesederhanaan itu tapi ada penerapan sunnah. Oh bagaimana Ustaz? Iya. Mengikuti kesederhanaan Nabi SAW dalam berbuka Sallallahu puasa. Di situ ada nilai menghidupkan sunnah beliau. Dengan demikian, seorang akan meraih kesempurnaan pahala dalam puasanya. Oh Masya Allah. Iya, luar biasa. Berarti izin Ustaz akan berbeda Ustaz ya ibadah puasa seseorang dengan menerapkan sunnah-sunnahnya dengan ibadah puasa seseorang yang mungkin tanpa menerapkan sunnah-sunnah beliau itu Ustaz ya. Iya. Akan lebih istimewa mungkin Ustaz ya. Iya, sangat berbeda sekali. Wah Masya Allah. Iya. Berarti rugi dong Ustaz ya kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu ada anjuran dan sunnah-sunnahnya, kita tidak menerapkannya di dalam puasa. Oh ya, sangat rugi sekali, sangat rugi. Ya semoga saudara teman-teman semua bisa belajar lagi Ustaz ya. Sama-sama belajar dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya alhamdulillah ini mungkin teman-teman ataupun saudara kita jadi ini Ustaz terbuka pikirannya dan oh ternyata nggak harus keluar di jam 5 atau jam 4 sore untuk mencari takjil. Iya. Ini, nah apakah hal-hal seperti ini wajib dihindari atau mungkin ada nasihat Ustadz untuk kita semuanya terutama? Iya, memang ibadah puasa itu sangat sakral sekali ya, apalagi di negara kita ini banyak sekali seremonial yang terkadang menghilangkan nilai-nilai dari kesempurnaan puasa. Nah, Ustaz. Yang ingin kita tekankan adalah detik-detik saat ingin berbuka puasa. Padahal itu harusnya diisi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah jalan-jalan atau yang anak muda bilang ngabuburit gitu ya. Ngabuburit Masya Allah ini. Iya, jadi ini perlu diwaspadai. Dalam jalan-jalan sore-sore itu sangat banyak penghalang-penghalang dan bahkan bisa jadi pembatal pahala puasa. Dari mulai melihat yang dilarang, yang haram. Kadang-kadang ketemu teman-teman justru malah sulit menghindar untuk tidak berbohong. Nah, ini berbahaya. Lebih baik di bulan Ramadan ini banyak menahan diri. Sibukkan dengan ibadah-ibadah sangat banyak sekali ya. Nah, Ustaz. Maka di momen yang tidak lama tersebut ya hanya 1 bulan, kita harapkan memang kita siapa saja dari saudara-saudari kita dapat cita-cita kita tertinggi yaitu itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Allahumma amin. Itu dia. Ya Masya Allah, alhamdulillah ini jazakallah khairan Ustaz, nasihatnya benar-benar sangat menjawab keresahan sebagian kita. Bukan kita mungkin mempermasalahkan hal ini, tetapi ya balik lagi dari nasihat Ustaz ya, bisa digantikan hal yang
membuang waktu bahkan bisa mencapai mudarat Ustaz ya, Iya. dengan sesuatu hal yang sangat bernilai ibadah dan Masya Allah Ustaz ya, ada keberkahan juga di situ insya Allah. Iya. Ya barakallahu fikum, alhamdulillah. Nah mungkin ini Ustaz yang seperti yang Ustaz sampaikan nih Ustaz, salah satu fenomena nih Ustaz di dalam bulan Ramadan ini Ustaz, mungkin kita bahasanya anak muda ini struggle ataupun bertahan. Ada yang sebagian potang panting di bulan Ramadan ini untuk bagaimana caranya memotivasi diri sendiri nih Ustaz. Terkadang ada sebagian dari kita yang merasakan sulit nih beribadah ketika berpuasa Ustaz. Ya Allah, ini harusnya bulan puasa ini dimudahkan gitu Ustaz ya. Iya. Terkadang ada sebagian yang kok merasa saya seperti sulit untuk beribadah di bulan Ramadan. Kira-kira ini seperti apa ini Ustaz? Iya, kalau ada anggapan, perasaan sulit beribadah di bulan Ramadan, Nah, hendaknya seorang yang menghadapi masalah seperti itu atau beranggapan dia akan merasa sulit beribadah saat puasa ya, justru sebenarnya di bulan puasa itu sangat mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena faktor pendukungnya banyak. Faktor pendukungnya dibuka. Salah satunya adalah diikatnya para syaitan. Oh iya. Kemudian dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Masya Allah. Apabila bulan Ramadan tiba, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Nah Ustaz. akan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu para syaitan. Masya Jadi Allah. faktornya itu sangat, faktor pendukung untuk beribadah itu terbuka. Harusnya sangat mudah Ustaz ya. Betul. Harusnya Dan- seperti itu. Dan yang paling unik, Nah, yang paling serius lagi, Nabi SAW mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam. ya bagiyal khair akbil, wahai pecinta-pecinta kebaikan, bersegeralah kamu untuk datang memanfaatkan Ramadan ini untuk mengambil sebanyak mungkin dari pahala lewat amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kedua faktor yang kedua trik tadi ya, Nah, Ustaz. kita harapkan bisa membantu saudara-saudari kita lah agar menghilangkan rasa akan sulit nanti beribadah di bulan Ramadan. Tidak. Justru kita katakan tidak. Nah, Ustaz. Sebaliknya makin mudah. Kenapa? Karena faktor pendukungnya telah Dibuka itu Ustaz. Dibuka. Oh, Masya Allah. Berarti misalkan ada kesulitan nih Ustaz beribadah ataupun gangguan-gangguan lainnya, ini bisa jadi ada kaitannya dengan dosa Ustaz ya. ya sedikit banyaknya yang menghalangi seorang muslim untuk melakukan amal soleh itu ya memang dosa-dosanya. Benar. Ya, betul. Maka ya kita anjurkanlah untuk bertobat sebelum melakukan amal soleh apapun itu ya, termasuk puasa, untuk bertobat, mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Wah, Masya Allah. Berarti ini Ustaz, alhamdulillah ya. Ini boleh nggak kita katakan seperti ini Ustaz, bagi kaum muda terutama mungkin kaum muda yang menyaksikan, Insya Allah Ramadan, banyak cerita dari teman-teman ini Ustaz. Di momen Ramadan ini salah satu terbesit di hati untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran maupun perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan dahulunya Ustaz. Iya. Nah ini apa nasihat terbaik Ustaz yang mungkin bisa Ustaz sampaikan Ustaz? Ya, begini, saya dan kita semua Nah Ustaz. pasti ingin menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah dan kita peserta didiknya, agar kita lulus dari madrasah itu dengan predikat sempurna. Insya Allah. Sebenarnya untuk bertobat di bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas. Sekali lagi, karena faktor pendukungnya juga ada. Di antaranya jiwa seorang mukmin itu jauh lebih tunduk di bulan Ramadan. Oh Masya Allah. Jadi aura-aura positif, aura-aura baik dia itu muncul. Ini harus dipelihara. Ini nih sunnatullahnya Ustaz ya, di momen Ramadan ini Ustaz ya. Ya. Apa bahasanya? Begini, karena salah satu dari fungsi beribadah, fungsi Ustaz. puasa adalah mengekang hawa nafsu. Oh iya. Nah, benar. hawa nafsunya dia bisa kendalikan, berarti itu ada aura positif. Oh. Maka ini harus dipelihara. Jadikan modal sehingga Ramadan ini menjadi madrasah.
memang momennya dia berusaha belajar, struggle, memang bertahan di sini Ustadz ya. Benar. Wah, Masya Allah. Nah, kalau di Ramadan dia kesulitan untuk merubah dirinya, Nah, kita hanya khawatir di bulan lain di luar Ramadan dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk bertobat, untuk merubah diri, melupakan dan terhindar dari masa lalu yang kelam. Itu sangat sulit mungkin nanti kalau di Ramadan ini disia-siakan. Justru tadi kembali kita kepada faktor pendukung untuk beramal soleh, ya. Di belenggunya para syaitan, dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, ini luar biasa ya. Ya. Tapi menarik Ustadz, di poin Ustadz menyampaikan bahwa di belenggunya syaitan ini saat ada ya, kita namanya ini saat ya sambil belajar, kita kadang merasakan nih Ustadz, di bulan Ramadan yang harusnya setan sudah diikat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, Masya Allah. Tapi ini kenapa ya setan diikat tapi masih ada aja maksiat di bulan Ramadan, terus masih ada tergerak diri ini untuk melakukan keburukan, wayazubillah. Terus mungkin contoh sederhananya mungkin membatalkan puasa, masih ada yang bermaksiat, ada yang ya subhanallah hal-hal yang tidak baik. Tapi kan katanya setan itu sudah diikat seperti itu, Ustaz. Ini bagaimana sebenarnya, Ustaz? Iya, kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika para ulama tersebut mengomentari apa yang dimaksud dari syaitan itu dibelenggu dalam hadis Nabi SAW. Ini potongan hadis. Wasuffidatis syayatin. Ini adalah potongan hadis Nabi SAW. Syaitan akan dibelenggu di bulan Ramadan. Maksud dibelenggu ini secara hakiki. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita harus meyakini, karena ini perkara gaib, yakini apa adanya, bahwa memang syaitan itu dibelenggu secara hakiki. Nah, kita lihat lagi penjelasan para ulama. Bukan berarti dibelenggunya syaitan secara hakiki itu akan menghilangkan semua keinginan manusia untuk berbuat maksiat, tidak. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya menjelaskan, dan ulama lainnya tentunya menjelaskan, mungkin bisa jadi yang dimaksud dari dibelenggu itu adalah kemampuan menggoda syaitan tidak seleluasa di luar bulan Ramadan. Saya ulangi, kemampuan syaitan tadinya di luar Ramadan itu misalnya 100% menggoda manusia untuk berbuat maksiat, di bulan Ramadan mengecil. Nggak sebesar ini saja yang biasa itu gitu. Jadi kembali kita katakan, para ulama menjelaskan, diantaranya tadi Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan dibelenggunya syaitan itu secara hakiki memang dibelenggu, dan itu tidak menjadikan maksiat langsung hilang. Keinginan manusia untuk bermaksiat itu hilang, tidak. Ini berarti bukan sepenuhnya juga dari syaitan gitu, Ustaz ya. Ada juga keburukan yang dibawa dari manusianya sendiri gitu, Ustaz. Iya, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Cuma kalau kita sedikit beranalogi, orang yang dibelenggu bukan berarti dia tidak bisa menggoda. Seperti orang yang dikurung dalam penjara misalnya ya, dia masih bisa membuat pengaruh negatif gitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama tadi cukup jelas dan memuaskan kita lah, bahwa ini maksud dibelenggu itu adalah secara hakiki memang dibelenggu karena ini perkara gaib yang kita memang imani begitu datangnya ya. Dan yang kedua dikatakan oleh para ulama juga, yang dimaksud adalah berkurangnya kemampuan syaitan untuk menggoda di bulan Ramadan. Karena ada juga penyebabnya, karena manusia berpuasa dapat mengendalikan syahwatnya. Kedua, mereka dekat dengan Al-Quran saat bulan Ramadan. Masya Allah, ini barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang juga tidak mengurangi kegiatan maksiatnya lah kita katakannya di bulan Ramadan, itu bisa dikategorikan kebangetan gitu. Iya.
Jadi Ya, subhanallah. memang kebangetan. Di bulan Ramadan yang penuh kebaikan tidak bisa dia melakukan kurangi. ini. Minimal dia kurangi lah. Minimal dikurangi Ustaz ya. Iya, kalau dia tidak bisa juga, ini kebangetan, layak untuk kita doakan. Nah, Ustaz. Ya, Kira-kira apa doanya Ustaz? supaya dia dapat hidayah dan dapat segera hidayah, Masya Allah. bertaubat kan begitu. Amin. Nah, Ya baik, alhamdulillah ini satu nasihatnya sangat menohok dan seharusnya menjadi fokus kita insya Allah ya teman-teman semua yang mendengarkan. Ini bagus sekali Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sampaikan tadi bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Sebagai muslim dan muslimah pastinya sangat identik bulan Ramadan itu dengan Al-Quranul Karim gitu Ustaz ya. Ini Ustaz, tetapi mungkin begini Ustaz. Sebagian kita mungkin Ustaz, akhi ukhti fillah rahimakumullah yang ada di luar, mungkin sebagian kita yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan aktivitas, mungkin tidak menutup kemungkinan dengan keterbatasan waktu dan lain-lain. Mungkin Ustaz, mungkin ini alasannya. Kadang kita ada yang terkesan mungkin sangat-sangat berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan khatam, tapi kenyataannya Ustaz sangat sulit. Beberapa dari kita ada yang sulit untuk menghatamkan Al-Quran. Jangankan menghatam Al-Quran Ustaz, membaca berapa lembar dari Al-Quran saja masih ya harus berusaha lebih. Kadang katanya tidak punya waktu dan sebagaimana. Ini bagaimana sebenarnya menyikapi hal ini Ustaz ya? ya, baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhir ayat. Dialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu yang paling banyak diturunkan di bulan Ramadan. Bukan berarti bulan-bulan lain Al-Quran tidak turun. Tidak. Turun. Oh, tapi ya, dalam jumlah yang besar turun di bulan Ramadan. Dan kesempatan emas ya bagi kaum muslimin, kaum muslimat untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Sekali dalam 1 bulan ini Ustaz Iya, ya. Baik. Karena pahalanya kan luar biasa ya. Di Ya, bulan Ramadan itu pahala kebaikan dilipat gandakan, termasuk membaca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang dirutinkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat serta para ulama dan mereka konsentrasikan adalah membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Kita lihat para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya itu berkali-kali khatam di bulan Ramadan. Bahkan khatam di 10 terakhir Ramadan itu dalam jumlah yang luar biasa. Oh, Masya Allah. Jadi kepada ukhti dan akhi muslim, saudara-saudari yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meluangkan waktu, kita cuma mencari waktu luang, itu akan sulit untuk menghatamkan Al-Quran. Karena beda antara meluangkan waktu dan mencari waktu luang. Kalau meluangkan waktu, di situ ada perjuangan. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu. Kalau mencari waktu luang, itu sepertinya terkesan enjoy, tidak ada perjuangan. Maka sangat disayangkan sekali ya kalau tidak khatam minimal sekali dalam 1 bulan ini, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tadi bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran. Iya, jadi kita himbaulah kepada diri kita dan juga kaum muslimin kaum muslimat agar mempunyai perhatian khusus untuk Al-Quran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran, kalau bisa lebih dari sekali selama di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, Masya Allah, barakallahu fiqh. Ya, menghatamkan Al-Quran ini ulama-ulama terdahulu, Masya Allah Ustaz ya. Mungkin dari ulama-ulama tabi'un pun menghatamkan Al-Quran ini sangat luar biasa Ustaz ya, di bulan Ramadan Ustaz ya. Nah, mungkin ya, salah satu motivasinya bagaimana Ustaz? Kalau ada yang bilang kan, ini saya sibuk kerja, saya sibuk aktivitas ini, saya sibuk sekolah ini. Tapi mungkin kita lupa bercermin siapa ulama-ulama kita, bahkan Nabi SAW ini bukan orang yang tidak sibuk Ustaz ya. Iya, benar. Nabi SAW seorang nabi, seorang komandan perang, seorang
pemimpin umat ya. Masya Allah. Dan juga ulama-ulama lain mereka bekerja. Ada yang saudagar Ustaz ya, pengusaha, ada Masya yang Allah. pengusaha, macam-macam aktivitas mereka, dan mereka manusia biasa, punya keluarga dan lain-lain. Tapi mereka bisa. Masya Allah ya. Kadangkala sebenarnya ya ada sih 1-2 memang yang memang tidak bisa membaca Al-Quran karena kesibukan ada. Tapi kita tidak menuduh. Baik, benar. Tidak menuduh. Yang banyak itu justru malah mencari-cari kesibukan. Oh, Masya Allah. Jangan sampai itu melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Minimal Ramadan ini kita mohonlah fokus untuk bisa khatam minimal sekali saja. Sekali saja. Nah itu. Kembali kita katakan lagi. Kalau di bulan Ramadan saja yang faktor pendukung untuk berbuat kebaikan itu sangat lengkap, dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, kecil kemungkinan di bulan lain dia akan menghatamkan Al-Quran. Berhasil saja. Ayo sama-sama kita berjuang gitu. Ini Masya Allah, Ana pun sampai kehabisan kata-kata karena ini sangat menjadi pukulan Ustaz bagi Ana pribadi. Semoga Allah mudahkan kita ya, para muslim dan muslimah, akhi Huti, pemirsa yang sedang mendengarkan atau menyaksikan podcast ini. Ya, sekali lagi Ustaz, ya, semoga ini menjadi motivasi lah bagi kita semua. Amin. Dan ini lagi-lagi menjadi suatu motivasi bagi teman-teman untuk melakukan kebaikan Ustaz ya. Ustadz, afwan Ustadz, sekali lagi Ustadz, menanggapi beberapa fenomena di bulan Ramadan ini Ustadz. Ya tadi mungkin ada tidak punya waktu untuk menghatam Quran ataupun membaca Quran. Nah ini mungkin sesuatu yang masih di dalam ini Ustadz, ada usaha mungkin Ustadz, ada usaha untuk melakukan suatu kebaikan. Nah tapi ini ada satu kasus Ustadz atau satu fenomena yang ini merupakan ya sesuatu yang tidak baik Ustaz, bahkan cenderung menjadi suatu keburukan. Contohnya seperti ini Ustaz, di bulan Ramadan ini malah masih ada yang belum meninggalkan perbuatan dusta, berbohong, dan bahkan menyepelekan perbuatan seperti ini Ustaz. Apakah berbohong atau berdusta di bulan puasa ini sesuatu yang kita tahu mungkin berbohong atau berdusta ini sesuatu yang tidak baik dan dilarang Ustaz ya. Di kapanpun gitu ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi bagaimana ini konsekuensinya di bulan Ramadan Ustaz? Dia puasa mungkin tapi tetap berbohong dan berdusta Ustaz. Allah musta'an. Baik. Ya berbohong, berdusta, memberikan persaksian palsu itu dosa besar. Subhanallah. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad mengatakan bahwa dosa besar itu ada 3. Maksud 3 di sini tidak menafikan ada yang lain. Di sini tidak membatasi. Hanya Nabi SAW mengabarkan 3 dosa besar ini. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik. Yang kedua adalah uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 2 dosa besar ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi dalam keadaan menyandar santai. Tapi ketika menyebutkan dosa yang ketiga, ala wa qauluz zur, yang ketiga adalah perkataan dusta. Nabi memperbaiki duduknya menjadi duduk, tidak nyantai lagi. Masya Allah, Masya Allah. Para sahabat perawi hadis mengatakan, yukarriruha, Nabi SAW mengulangi. Yang ketiga adalah perkataan dusta, sampai kami mengatakan dalam hati kami, laitahu sakat. Kami ingin Nabi SAW itu diam, karena kami sayang kepada beliau. Tapi Nabi SAW sangat mewanti-wanti. Bayangkan dari mulai posisi menyandar menjadi duduk, sehingga menyita perhatian sahabat yang ada di situ. Ini ada apa dengan perkataan dusta ini? Apakah perkataan dusta ini jauh lebih berat dosanya dibandingkan syirik dengan durhaka kepada orang tua? Jawabannya tidak. Karena kata para ulama, syirik dan durhaka kepada orang tua itu berseberangan dengan fitrah, berseberangan dengan naluri bersihnya manusia. Sehingga itu menjadi dinding penghalang mereka untuk tidak berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau untuk berdusta, ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Sulit untuk membangun dinding agar kita tidak berdusta, agar seseorang tidak berdusta. Makanya Nabi SAW
merubah posisinya dari nyantai menjadi duduk serius. Serius Ustaz ya. Iya. Terkhusus di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan dusta dan perbuatan dusta saat berpuasa, Berpuasa. maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Wah, Masya Allah. Yang mana itu sesuatu yang dilakukan di bulan puasa nih. Iya. Dan yang paling unik, menarik, Nabi SAW tidak mengkategorikan puasa yang tercemari dengan dusta dan perbuatan dusta sebagai puasa. Coba perhatikan sabda Nabi SAW tadi. Baik Ustaz. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak punya urusan dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Hanya disebut meninggalkan makan dan minum. Bukan disebut sebagai puasa secara syar'i. Ketika tercemari dengan dusta dan perbuatan dusta. Perkataan dusta dan perbuatan dusta. Ini luar biasa ya. Kalau soal berdusta dan berucap dusta dan memberikan persaksian dusta, mengerjakan kebohongan, itu dikhawatirkan justru malah dapat mengikis habis pahala puasa. Wah, lantas puasanya tidak ada lagi dikhawatirkan kita pahala nih Ustaz ya. Karena ada sebagian jenis dosa, kata para ulama, sampai kepada bisa membatalkan pahala dari amal soleh tersebut. Contoh, ketika terkhusus pada sebuah dosa yang disebutkan secara bersamaan terlarang untuk dilakukan secara bersamaan dengan amal soleh itu. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian karena kalian mengungkit-ungkitnya dan menyakiti si penerima. Kata para ulama, ada yang mengatakan, bahkan mayoritas para ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud di sini jangan kalian merusak pahala sedekah itu membatalkan. Jadi pahala sedekah yang tercemari dengan sesuatu yang dilarang dalam kegiatan bersedekah itu dilarang, yaitu tadi adalah menyebut-nyebutnya, kemudian menyakiti penerima. Ini kan masih berkaitan dengan sedekah tadi. Baik Ustaz. Itu dapat menghapus pahala sedekah pahalanya, itu. Ya Allah. Kita khawatirkan. Iya, salam. Kita khawatirkan pahala puasa yang tercemari dengan kata dusta dan perbuatan dusta ini masuk dalam kategori amal soleh yang dihapus karena disebutkan larangannya bersamaan dengan puasa tadi. Oh iya sesuai dalil ini tadi Ustaz ya. Iya. Jadi kita khawatirkan jangan main-main karena para ulama mengatakan Nabi SAW tidak menyebut puasa yang tercemari dengan dusta itu sebagai puasa, tetapi hanya disebutkan tidak ada urusan dia meninggalkan makan dan minumnya, tidak disebut sebagai puasa secara syariat. Hati-hati ini. Berarti hanya mendapat rasa lapar dan rasa haus dong Ustaz. Itu maksimal. Wah, bahaya nih Ustaz ya. Berarti ketika kita takutkan seperti itu berarti harus dihindari Ustaz ya. Kita khawatir seperti itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Karena dalam redaksi lain juga Nabi SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya Allah, sayang sekali. Artinya puasanya itu tidak membawa pahala. Padahal hal itu yang harusnya jadi incaran utama Ustaz ya. Pahala lillahi ta'ala. Benar. Aduh, Masya Allah. Ini alhamdulillah nih Ustaz, suatu pengingat ini Ustaz. Kalau di zaman dulu mungkin kita bisa menahan lisan. Kalau zaman dulu untuk tidak berdusta. Sekarang dengan gadget. Apa bedanya? Oh, dengan zaman sekarang Ustaz. Iya, berarti harus menahan lisan dan tangan juga. Ini termasuk berarti Ustaz ya. Tidak hanya secara lisan, perbuatan, tulisan juga. Di sosmed mungkin Ustaz ya. Yang menyebarkan kebohongan itu. Hoax. Ini tolonglah ya di bulan Ramadan ini kita waspadai hal-hal seperti itu. Untuk
meminimalisir terbuangnya waktu kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dekatlah dengan Al-Quran. Ya kan, Al-Quran kan sudah ada yang berbentuk saku, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan di dalam handphone di sini, kita sendiri ada Masya aplikasi. Masya Allah. Berarti mungkin agak tidak relevan Ustadz ya, agak tidak relevan statement sebelumnya yang mengatakan tidak punya waktu untuk Al-Quran, tetapi masih punya waktu untuk medsos, untuk googling, scrolling Instagram dan lain-lain ini Ustadz ya. Padahal aplikasi Quran sudah ada di handphone Ustadz ya. Betul. Dan boleh dong Ustadz baca dari handphone? Ya boleh, silahkan. Kalau untuk mempermudah? Iya boleh, silahkan. Wah Masya Allah, ini lagi-lagi satu kemudahan yang terbuka sangat besar Ustadz ya untuk beribadah. Wah Masya Allah, ini benar-benar takut ini Ustadz. Bagaimana caranya? Sayang lah Ustadz ya. Mungkin untuk hal dunia aja kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan sesuatu yang besar. Contohnya di perniagaan kita ingin mendapatkan keuntungan yang baik, yang besar gitu Ustadz ya. Ini perniagaannya yang jauh lebih besar nih Ustadz ya. Akhirat Ustadz ya. Iya benar. Harusnya kan kita ingin lebih maksimal lagi Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Ustadz, apa motivasinya Ustadz agar kita mengejar kebaikan ini Ustadz di bulan puasa jauh lebih maksimal daripada di luar bulan Ramadan Ustadz? Iya. Untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini kita memang harus punya motivasi. Nah Ustadz. Motivasi. Ingat Nabi SAW mengatakan dalam puasa itu ada itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Maka salah satu yang bisa kita jadikan motivasi adalah bagaimana bulan suci Ramadan ini menjadi ajang untuk membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Masya Allah. Iya, itu motivasinya begitu. Jadikan itqun minan nar itu kita dapatkan bersamaan dengan predikat takwa. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, terhindar dari api neraka ialah nikmat yang begitu besar Ustaz ya. Cita-cita seorang mukmin, seorang mukminah yang paling tinggi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa saja yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki. Wah, Masya Allah. Karena otomatis terhindar dari api neraka, ya, dapatnya surga dong Ustaz. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita himbaulah kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, Ustaz, masih ada waktu untuk kita mengintip, melihat dan bahkan mempelajari tentang tata cara Nabi SAW berpuasa, bagaimana beliau SAW mengisi Ramadan dari awal hingga akhir. Kita bisa gali informasinya, bisa dapatkan ilmunya lewat ponsel kita masing-masing. Bahkan. Masya Allah, lagi-lagi dipermudah. Dipermudah Ustaz ya. Ada buku-buku yang tipis juga banyak ya. Buku saku itu Ustaz. Iya, tentang sifat puasa Nabi SAW. Oh benar, Masya Allah. Ya, jadi ini bolehlah untuk kita pelajari begitu, agar membantu kita untuk meraih kesempurnaan pahala di dalam bulan Ramadan. Wow, Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum. Ini nasihat yang sangat, alhamdulillah, sangat bagus dan sangat menyemangatkan kami insya Allah Ustaz di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini Ustaz. Pasti Ustaz motivasi ini akan dimaksimalkan lagi di 10 terakhir mungkin Ustaz ya. Nah itu dia tuh, 10 terakhir puncaknya Ramadan. Puncaknya Ustaz ya. Puncaknya Ramadan. Berarti ada sesuatu yang spesial, yang istimewa nih Ustaz di 10 terakhir. Sangat banyak sekali di 10 terakhir itu ada i'tikaf. Oh Masya Allah. Dan yang paling besar adalah ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun Ustaz. 83 tahun. Sedangkan kita tahu mungkin rata-rata ya Allah alam umur seseorang aja kan bahkan tidak sampai 70 mungkin Ustaz ya, 60. Iya, sangat sedikit lah yang melampaui batas 70 tahun ya. Nah, Ustaz. Nah, seorang yang mendapati Lailatul Qadar, andai kata saat itu dia sholat, menepati dengan Lailatul Qadar, maka sholatnya itu setara dengan 83 tahun itu. Masya Allah. Biasa puncaknya. Nilai pahalanya seperti itu Ustaz ya. Iya.
Dan diletakkan di 10 terakhir 10 terakhir Ramadan. dari bulan Ramadan. Ini kita harus kejar Ustaz ya. Ya, justru Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya di bulan Ramadan di 10 terakhir maksudnya, Nah, ya. Ustaz. Dan menyemangati keluarganya, mengajak untuk menghidupkan 10 terakhir. Ini berarti Ramadan. mengencangkan sabuknya, berarti ini bersiap Ustaz ya. Bersiap. Full power ataupun Iya. dengan fokus betul ini Ustaz ya. Fokus betul. Wah, Masya Allah. Agar mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan demikian dalam firman-Nya. Wah, baik. Berarti jangan sampai keliru Ustaz ya, 10 hari terakhir malah sibuk mencari baju lebaran. Iya. Bikin kue lebaran, walaupun nggak salah sih Ustaz. Nggak salah, nggak betul. salah. Tapi harusnya ya jauh lebih baik kita mencari keutamaan di Lailatul Qadar Ustaz ya. Iya. Masya Allah, ini sangat-sangat ya Allah. Ya silahkan saja yang mereka punya kegiatan seperti menyiapkan segala sesuatu untuk Idul Fitri. Idul Fitri. Nggak ada masalah, tapi jangan lalai dari Lailatul Qadar. Ya, usahakan bangun di 10 malam terakhir, ima membaca Al-Quran atau salat malam, zikir dan lain sebagainya, ya, agar mendapatkan fadilah keutamaan dari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jauh lebih baik, Masya Allah. 1 bulan, 10 hari dengan momen yang 10 hari terakhir ini bisa mendapat kebaikan hingga sampai 83 tahun. 1000 bulan 83 tahun. 83 tahun lebih kurang. Ini nggak ada jalan lain untuk mencapai keutamaan seperti ini Ustaz ya. Karena kita belum tahu hidup 83 tahun ini. Iya, benar. Tapi Allah janjikan dengan waktu di 10 terakhir bulan Ramadan Ustaz ya. Iya, di malam Lailatul Di Qadar. malam itu. Lailatul Qadar. Masya Allah. Iya. Ini semoga kita semua mendapatkan kesempatan Ustaz ya di Ramadan kali ini untuk bertemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair atas nasihatnya dan sesi obrolan kita kali ini Ustadz. Semoga mendatangkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang mendengar ataupun yang menonton podcast Proud of Sunnah spesial Ramadan kali ini. Tentunya kita berharap sekali lagi bagaimana caranya kita harus maksimalkan diri kita teman-teman ya, untuk bisa berbuat kebaikan dan bisa beribadah, tentunya menjalani ibadah-ibadah puasa dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga Ustadz ya. Nah. Ustadz mungkin di Pekanbaru Ustadz ya, di Ramadan tahun ini. Iya, insya Allah. Insya Allah Ustadz ya. Dan Idul Fitri ada rencana Ustadz? Belum terlihat lagi kayaknya. Belum terlihat lagi rencana Idul Fitri. Masih fokus persiapan Ramadan yang mudah-mudahan kita berdoa ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan energi-energi positif ya. Kita maksimalkanlah ajang latihan kita di bulan ini. Maksimalkan latihan ya. Kemudian setelah masuk Ramadan, maksimalkan atur, punya planning. Nah ini yang perlu kita tandaskan. Menarik Ustadz, planning seperti apa ini Ustadz? Iya, jadi planning untuk sebuah ibadah itu perlu. Dan jangan hanya pandai buat planning tapi tidak melaksanakannya. Harus ada eksekusi. Planning harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Iya. Nah supaya mudah untuk eksekusinya, Ustadz, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing, memandu, memudahkan ya. Baik, Ustaz. Untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Intinya lakukan planning ya, buat program. Kalau saya habis sholat fardu harus baca Al-Quran minimal 2 lembar. Masya Allah, benar ya, nanti dia akan khatam dengan sendirinya. Setiap harinya 2 lembar insya Allah akan khatam di sebulan Ramadan saya. Ya. Atau dia punya planning, saya harus siapkan takjil ya orang bilang sekarang ya, untuk buka puasa minimal 1 orang 1 hari. Oh Masya Allah. Ya harus punya planning akhi. Mulai dari kebaikan yang kecil-kecil ini ya, kecil-kecil ya. Oh ini planning Masya Allah ini sangat ini diperlukan ya. Ustaz ya. Karena dengan planning itu kita akan mudah nantinya. Ya ibarat orang ingin melakukan sesuatu, saat dia mengeksekusinya kan terasa mudah ketika dia sudah planningkan. Oh ya, begitu juga ibadah.
Ya, semoga dengan memplanningkan itu tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam pelaksanaannya. Amin. Itu dapat memudahkan kaum muslimin kaum muslimat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ini aja mungkin yang kita tandaskan pada pertemuan kita kali ini. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas nasihat dan ilmunya pada kali ini. Insya Allah Ustadz, di lain kesempatan kita akan berbincang lagi Ustadz. Bismillah. Kami belajar lagi dengan Ustadz insya Allah, dan bagaimana caranya agar kita tetap berada di jalan ini, di jalan yang sudah diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman para salafus soleh tentunya insya Allah. Ya Ustadz Ruslan Zuardi, masya Allah, jazakallah khair sekali lagi Ustadz. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga. Ustadz juga dipermudah segala urusannya, dan di Ramadan kali ini Ustadz, semoga yang terbaik juga untuk Ustadz kami doakan, dan khususnya untuk kita semua, semuanya. Untuk kita semua para pemirsa Sil TV, akhi ukhti yang mendengar atau melihat podcast ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya ataupun di episode selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Baik Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post. Proud of Sunnah.